Sebelumnya peringatan Safety Day ini akan membuat kita untuk berjuang pada hari ini, berperan aktif dan juga bekerja sama secara kolektif. Sehingga dimohon bagi semua pekerja dari jam sekarang hingga akhir nanti untuk tetap semangat karena kita banyak games juga, banyak reward juga pada hari ini. Nah, sebelum memulai acara lebih lanjut lagi dengan segala pembukaannya, mari kita dengarkan dulu induksi dari Pak Rafes sebagai HSE. Pak Rafes, waktu dan tempat. Selamat siang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Yang Maha Kuasa kita bisa bertemu di sini dalam rangka Safety Day hari ini yang diselenggarakan dari Shell. Dan khusus hari dan sementara kita memperlebar area green zone kita untuk area parkiran. Jadi jangan ragu untuk misalnya menggeser nanti parkirannya tanpa APD. Kita perlebar sementara untuk hari ini. Nanti kita tutup lagi. Dan untuk titik kumpul berada di area pintu buka akses masuk kendaraan. Dan saat ini tidak ada insiden drill. Apabila ada drill, itu adalah kejadian yang sebenarnya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan kepada saudara semua. Mohon kerjasamanya untuk membantu kelancaran Safety Day hari ini hingga selesai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rafes telah memberikan induksi pada hari ini. Acara selanjutnya opening speech dari Menhat yang diwakili oleh Bapak Evan. Pak Evan, waktu dan tempat dipersilakan. Saya mau kantor. Selamat pagi semua. Ini kayaknya mukanya semua bersinar ini mukanya. Kayaknya banyak tadi dia dari batu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini nanti akan mendapatkan gift dari PCC World dan dari Menhat juga mungkin. Kemudian terima kasih atas acara hari ini di mana kita lakukan Safety Day untuk tahun 2022, di mana di setiap proyek sel ada beberapa site dilakukan Safety Day hari ini. Dan untuk proyek di Medan kebetulan ditempatkan di proyek NTI Semarang. Dan di Jabodetabek juga dilakukan, ada di FKB, kemudian di Lenteng Agung, kemudian juga Suki Rahmat. Dan di Bandung juga yang dikerjain Aktif Artelia juga ada beberapa lokasi. Jadi secara serentak ini adalah peringatan Safety Day untuk seluruh project sel, kemungkinan seluruh project sel di dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Dan pusatnya hari ini dilakukan di office tahun ini. Kita sebetulnya di Safety Day ini nanti akan tunjukkan videonya, nanti akan di-share ke kita. Di mana topiknya adalah memulai pekerjaan bukanlah langkah pertama. Jadi maksudnya di sini itu kalau kita mau bekerja itu bukan pekerjaan dulu yang harus kita pikirin. Jadi mungkin kalau bapak-bapak mungkin udah banyak bekerja di proyek-proyek tertentu, pasti bukan hanya kerjaan yang harus sebagai step pertama. Misalkan seperti ini sekarang ada piling masuk kemarin di lokasi kita di NTI Semarang. Bukan pekerjaan untuk piling yang harus kita lakukan. Ada beberapa banyak yang harus dipikir. Dulu saya itu pengalamannya ada beberapa banyak proyek. Ada di tambang, ada di pengeboran, ada di gardu pelet juga ada di industri infrastruktur seperti pembangunan pabrik. Biasanya
yang kita pikirin itu memang secara umum yang pertama adalah safety. Jadi kalau kita masuk ke lapangan itu bukan saya harus kerja ini, saya harus kerja ini, bukan. Jadi itulah topik kita hari ini. Pengalaman saya dulu di Laut Makassar dulu kebetulan ada selogas namanya. Jadi setelah pekerjaan drilling pengeboran minyak itu ada namanya selogas. Jadi gas yang keluar dari perut bumi itu harus dibuang dulu. Jadi kita nggak memikirkan pekerjaan yang ada di situ. Yang kita pikirkan kalau kita masuk ke situ berarti kita harus ya mungkin seperti di lokasi kita ada area confined space, berarti kan harus kita pikirin dulu gas yang ada di situ harus dibuang dulu. Itulah gambaran umum yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti dilihat di videonya. Dan saya harapkan dengan kita melakukan memperingati Safety Day hari ini, etos kerja kita berhubungan dengan safety itu harus lebih bagus. Saya udah tahu pekerjaan di pancing sih bahwa kita udah saling kenal di sana. Kita harapkan dan kita coding dengan sel pancing sudah bagus, tapi NTI Sewarai harus lebih bagus. Dan itu manajemennya UJE yang Pak Adam ada di sini sudah coding itu udah sign itu. Makanya kita bisa mulai proyek di sini walaupun kemarin agak ada kelambatan karena memang banyak hal yang tidak bisa kita prediksi, terutama yang bagian yang berhubungan dengan masalah permitting. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Selamat untuk kita memperingati Safety Day hari ini. Yang perlu saya tekankan, untuk pekerjaan selanjutnya, lakukan sesuatu dengan aman atau tidak sama sekali. Jadi kalau perlu kita lakukan, kalau nggak aman nggak perlu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Tuhan memberkati kita proyek mulai dari sekarang sampai selesai proyek ini, dan kita akan memulai lagi yang baru karena direncanakan di Sumatera Utara kemungkinan ada 25 lokasi. Kita baru mau ke 6 ya. Kita baru mau ke 6, berarti masih ada 19 dan mungkin akan tambah lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Elvan atas kata-kata sambutannya. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan kata-kata sambutan dari Bapak Evan. Pak Evan, Pak Jovan maksudnya, waktu dan tongkat dipersilahkan. Oke, teman-teman, selamat pagi semua. Apa siang ini? Pagi. Tadi Pak Evan sudah Tadi Pak Evan sudah menyampaikan banyak ya tentang betapa pentingnya ya. Jadi topik kita hari ini kan memulai pekerjaan ialah bukan langkah yang pertama. Gimana tuh? Ya kan? Nah, kalau ingat topik ini saya jadi ingat pengalaman saya ya beberapa tahun ke belakang. Jadi saya pernah terlibat di proyek pengeboran migas. Waktu itu pekerjaannya itu membersihkan tangki dari lumpur. Lumpurnya itu bekas lumpur dari dalam rig, dari dalam lubang bumi. Nah, semua ditumpuk di dalam satu kontainer. Kerjaannya ialah membersihkan lumpur-lumpur itu. Nah, waktu saya lewat di kontainer itu, saya kan kebetulan kan di situ juga sebagai authorized tester ya. Jadi saya kemana-mana itu selalu bawa detektor yang warna kuning itu yang selalu dibawa dengan Pak Raffles. Kita itu efeknya itu bisa mulai dari indera penciuman itu bisa rusak sampai jutaan. Nah, itu kan. Sementara waktu itu workernya sudah langsung mau cangkol tuh, sudah mau langsung cangkol. Nah, kalau lumpur itu digoyang, satu waktu gas yang terperangkap di dalam lumpur itu bisa lebih dari 100 ke 1000 itu bisa pingsan sampai dengan kematian. Jadi
bayangkan kalau misalnya seawater langsung masuk ke kontainer yang tertutup itu, ya kan, sementara dia tampol gasnya rilis, langsung meninggal di tempat. Saya langsung stop di situ. Saya langsung stop. Bahwasanya jelas itu belum dilakukan pengecekan gas detektor di situ. Nah, di situ yang berbahaya kalau dipakai itu biar dia nggak terpapar kan. Nah, jadi dia tuh stoknya itu pakai tabung mesin itu. Sama harus ada blower supaya gas yang di dalam itu bisa keluar. Jadi tidak terperangkap, ada sirkulasi lah gitu. Nah, bayangkan ada berapa tahap yang terlewatkan. Berapa tahap yang terlewatkan sebelum si pekerja ini mau langsung cantol. Pada direktor satu. Kalau saya tekankan yang kedua yaitu pastikan persiapan sebelum pekerjaan yang itu terpenuhi. Nanti akan ada section, jadi langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan sebelum mulai pekerjaan itu. Oke, kemudian nanti section berikutnya setelah Pak Adam kita akan putarkan satu video. Setelah video itu saya minta perwakilan dari teman-teman. Jadi kan pengalaman kan udah dari digital program. Pasti kurang lebih adalah mengalami melakukan intervensi atau melakukan persiapan sebelum mulai kerja. Dan intervensi apa yang teman-teman lakukan kalau melihat ada teman-teman yang langsung bekerja tanpa ada persiapan dulu. Oke, setelah video ya kan saya mau teman-teman menjelaskan. Karena yaitu bayangkan juga kalau misalnya gas detektor saya tidak dikalibrasi dulu. Bayangkan kalau dia gagal baca gas di situ, sama aja kan, pasti saya nggak akan tahu gas itu kerja tadi akan langsung masuk. Bayangkan itu tidak di-provide dengan bagus oleh kantor saya di lapangan. Jadi bisa dibayangkan betapa kita semua itu tiap departemen itu saling berterkaitan. Gitu. Yang di kantor kalau misalnya dia miss, dia kasih saya alat yang rusak, saya gagal melakukan itu di lapangan. Begitupun si pekerja tadi akan naas hasilnya seperti itu. Jadi bisa kita bayangkan ya betapa semua itu saling keterkaitan, Pak. Ya, jadi tiap departemen satu hal terjadi di departemen satu akan berimpact bahkan kita yang di lapangan sekalipun. Seperti itu. Nanti di video akan dipaparkan secara lebih gamblang lah. Oke, mungkin itu dari saya. Ya, kita beralih ke sesi selanjutnya. Saya kembalikan ke Bu Mala. Terima kasih semua. Menit ya selama video diperhatikan. Jadi kira-kira poin-poin apa saja yang bisa ditangkap itu. Oke, kelihatan semua ya? Kelihatan. Oh iya, boleh. Jadi ini ada 3 kelompok ya. Jadi masing-masing dari tim Abdi dan Wes silakan pilih kelompoknya. Nanti akan ada game-game kecil-kecilan lah. Ini dilihat, kamu ngarahin aja. Jangan beli bantu jawab. Iya. Nah, biar mereka jawab. Jadi biarkan para pekerja ini mengekspresikan pikirannya lah, ya kan? Mengarahkan. Nah, dari tim Abdi, dari tim US yang pengalaman sudah 10 tahun lebih, ya kan? Bisa lah dibantu apa namanya? Satu timnya aja nih, Dik. Orang situ nih. Satu tiga nih, ada 3 Sama samping lu nih. Samping lu aja nih. Yang lain jangan jawab ya. Ini satu barisin aja 3 orang. Tiap kelompok satu kertas ya. Oke. Bisa udah mulai ya? Bisa.
Ketik suaranya mana? Tata. Bagaimana? Every decision, every conversation, every document. Ketiknya suaranya. Kami speakernya aktif. We are all responsible for each other. The work I do here keeps me safe here. The deal I do here on a tight deadline can directly impact the work being done here. The learnings we get from investigating incidents here Can directly affect the work done here. but we're all human, and humans make mistakes. So we strive to create an environment where we can feel safely. But safety doesn't begin and end on the front line. The starting work is not the first step. Safety starts by creating the right conditions. Providing a safe and efficient facility. It's a fundamental principle that influences the way we design and engineer projects like Vito, a new state-of-the-art deepwater platform. Being connected means conversations can flow both ways. So we always feel safe to speak up. Silakan. Promosi, ya kan? Untuk poin-poinnya. Kalau jawabannya menyimpang, Ngomong berapa? oh enggak, tiga aja. Oh, Nah, Mang, kalau bingung nanya nanti dilihat. Nah, gitu. Silakan jawab pakai bahasa Sunda nggak apa-apa, bahasa Inggris nggak apa-apa. Silakan bebas. Merasa diawas. enggak. Boleh banget. Diskusi. Topik naon, poin-poin naon. Berapa menit nih? Selain gambar tadi ada percakapan teks itu poin-poinnya salah satunya harus ingat sebelah kalau mau kerja pertama-tama ngasih nonton itu aja apa Kamu lama, kira-kira sudah 3 udah cukup. 5 menit, Pak. Nggak usah 10, nggak usah. Kira cukup. Sudah bawahnya ya, Arana. saya kenal lah. Arana salah. Kelompok A ada Ramayani, Muhani, Tugu, Robi. Masih kelompok. Oh, ini sudah kasih namanya Rudi, Ingrid. Ada Ingrid di Rudi. Oh ini. Gandhi, Sugandi. Lanjut kok ada Bu Ingrid di grup D. Asep bertahu sender di grup C. Nah, ini semua udah kumpulkan 3 jawabannya. Saya minta teman-teman bisa paparkan secara lisan. Singkat saja apa yang teman-teman tulis. Siapa perwakilan dari kelompok yang berani ngomong di depan
ya kan? Kira-kira siapa yang bisa memaparkan? Oke, dari Pak siapa ini? Pak Robi. Pak Robi. Bisa jelaskan nggak Pak Robi? Oke, Pak Robi tulis 3 poin. Nah, saya kan belum paham nih, ya kan, yang kira-kira apa? Bila ada kondisi yang bahaya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi, Pak, dari tim sipil UJE yang mewakili grup A, dan saya akan menjelaskan 3 hal yang penting itu mengingatkan bila ada kondisi bahaya dan saling menghormati sesama rekan kerja. Yang ketiganya mengikuti aturan kerja dan prosedur yang ada. Itu ya Pak Robi, poin-poin yang ditangkap di video tadi. Oke, itu kelompok A. Oh gini. Apa yang pernah Pak Robi lakukan? Sekarang Pak Robi lagi bekerja apa hari ini? Fabrikasi besi, Pak. Fabrikasi besi. Langsung bekerja atau ada yang perlu dipersiapkan dulu? Persiapkan dulu, Pak. Cek apa saja? Cek alat-alatnya sebelum kita bekerja. Kita mengisi permit atau PTWS ya, Pak. Oke, jadi persiapan dulu, ya kan, pengecekan areanya aman atau tidak, ya kan, alatnya bagus atau enggak, baru setelah itu mulai bekerja. Oh, siapa lah, Pak? Iya. Silakan Pak Diki. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bekerja kita harus menggunakan safety supaya kita aman dari bahaya. Memastikan alat yang digunakan dalam keadaan aman atau baik. Alat yang digunakan dalam keadaan memberikan pakaian kita yang sesuai dengan prosedur. Oke, baik. Berarti kalau misalnya itu tidak dilakukan itu bisa berdampak ke banyak aspek ya Pak ya. Ya kan. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak berlatih dengan baik di lapangan nggak cukup hasilnya kan bisa jadi kita bisa tangkap di situ bahwasanya betapa pentingnya betapa setiap bagian itu bersinergi, ya kan. Apa yang dipersiapkan oleh tim manajemen UJE di kantornya itu bisa berikan juga untuk Pak Iing di lapangan. Seperti itu Pak ya, serius. Coba ulang lagi Pak. Oke, terima kasih Pak Iing. Ya. Oke, kelompok C siapa yang berani? Oh ada Pak Henry. Henry, subhanallah. Siapa dia? Oh, saya yang lain. Gerak dos. Yang aneh dos. Saya kemarin udah dapat rezeki. Oh, kertasnya, sorry. Saya kurang nggak. Dari Asep, siapa lagi tadi Henry? Firdaus. Oke, silakan Bang Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Siang Bapak. Pertama melewati pemeriksaan keselamatan. Oke. Terus yang kedua mengikuti aturan tiga aturan sel utama. Apa itu? Tanpa lihat ke samping. Comply, intervene, respect. Oke, comply itu berarti mengikuti. Oke, taat, ya, taat ke peraturan, ke prosedur, ya kan. Kalau itu nggak dilakukan, kalau ada penyimpangan, berarti bisa apa bang? 3. Intervene. Bisa celaka dulu, Iya. ya kan. Supaya tidak celaka, kita ke langkah yang kedua, apa itu tadi? Intervene. Intervensi. Kalau melihat
mengingatkan jika ada itu langsung stop tanpa sarung tangan, itu langsung stop. Oke, itu intervensi. Yang ketiga apa lagi? menggunakan safety. Oh ini, respect. Respect. Kaget saya. Oke, respect. Respect berarti apa tuh artinya? Menghormati, saling menghormati sesama rekan kerja Sama rekan kerja dan lingkungan dan kerja. lingkungan kerja dan lingkungan sekitar. Oke, jadi setiap kita tidak terbatas saja di lingkup kerja kita saja, tapi ke sekeliling juga kita harus hormati. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih Bang. Oke. Jadi ada link sedikit nih, ya kan? Satu. Oh, ada tiga. Satu toh. Oh, tiga lagi. Ada lagi. Bukan video. Itu ada 3. Nanti tiap season kita nilai sampai 1, 2, 3. Nah, yang nomor 1 siapa nanti dari bawah lah. Makanya kita peran serta aktifnya. Kalau bagian dulu ya dulu aja. Nah, teman yang aktif. Nah, ya. Sebelum itu kita pemanasan dulu kita ya, pemanasan sedikit, ya kan? Jadi kita sepakat bahwasanya kita mulai bekerja bukan langkah yang pertama, ya kan? Jadi ada langkah-langkah yang harus kita terapkan dulu sebelum kita bisa mulai bekerja. Kelihatan semua? Bisa dilihat ya semuanya ya. Ada ya? Oh, ada. Nggak mau harus yang itu. Oke. Nah, jadi ada 7. Karena ada 7 langkah kerja yang harus kita terapkan sebelum kita memulai pekerjaan. Oke. Yang pertama itu adalah perencanaan dulu. Oke, jadi teman-teman sebelum mulai bekerja itu perencanaannya harus matang dulu. Prosedurnya seperti apa, ya kan? Metodenya kayak apa, itu teman-teman harus kuasai semua. Oke. Kemudian komunikasi, ya. Jadi apa-apa yang sudah dituangkan di permit, apa-apa yang sudah dituangkan di CHA itu wajib dikomunikasikan di group of meeting. Oke, itu sekarang sudah ini ya, diterapkan ya. Oke, yang ketiga ialah pengecekan peralatan. Tadi sudah dijelaskan sama Bang Seva dari kan sudah ada tagging yang hijau belum, kan Bang sudah kan sudah dilakukan inspeksi. Seperti itu alat layak untuk digunakan. Misalnya filing ya kan sudah dilakukan checklist belum oleh si operator dan oleh IC seperti itu. Oke, persiapan area kerja. Nah, jadi alat sudah dicek ya kan, area kerja kita sudah aman belum? Ada benda-benda tajam kah? Ya kan? Kalau tank sinking itu tandanya udah level belum, sudah datar belum? Nah, tidak tersetrum. Itu. Oke, kemudian pengecekan akhir. Langkah 1, 2, 3, 4, 5 sudah kita terapkan, kita cek lagi. Ada yang namanya itu start checklist. Ya, jadi diperiksa lagi apakah sudah aman belum. Kalau sudah aman, baru memulai pekerjaan dengan catatan tetap taat pada prosedur, tetap taat kepada 9 aturan keselamatan, tetap taat kepada 3 golden rule seperti itu. Ingat ya, ada 7 langkah-langkah yang harus kita jalankan sebelum memulai pekerjaan. Oke? Gamesnya adalah, nah ya kan, betul kosong, ya kan. Ingat nggak tadi isinya? Nah, ya kan. Sifatnya kencang juga ya. Saya takut terbang ini. Karena nanti ada kunci-kunci jawabannya. Sebentar Pak ya, kita tutupkan dulu jawabannya. Nah, kita tutup random ya, saya tutup aja. Teman-teman tinggal mencocokkan kolom yang mana. Mau dulu, biar saya pilih. Bukan, maksudnya malah itu persiapan 1 aja ini. Oh gitu. 2 apa Pak? Oke. Ini contohnya 2. Oh, karena Biar ada persiapan gitu. Bayang kata-katanya. Oke. Kelompok A dulu kali ya. Nah, kelompok A dulu, ya kan. Coba tetapkan langkah 1 dan nomor 2-nya.
perwakilan tadi sudah dengan Bang Rido. Robi. Ya Robi itu nggak kejutannya lah ya. Coba lagi. Ini tidak nunjuk lah. Berarti ibaratnya dari tim sampai maju dapat reward perwakilan. Nanti tak main dapat nih. Nanti perwakilan tim aja. Tapi pengaruh nanti di penilaian nanti. Kalau di pertanyaan tadi. Nah. Dari tim satu siapa? Nah, boleh. Tapi kan ya, ini kalau yang salah nilainya minus tadi. Mana? Mau pilih jawabannya atau bisa langsung jawab sendiri? Mau saya taruh jawabannya di meja, kemudian teman-teman pilih, taruh aja. Nah, siapa dulu yang perwakilannya? Oh, siapa namanya? Pak Muhani. Kemana Pak Muhani? Masih ingat nggak? Nah, biasa, Bapak saya dengan taruh aja. Taruh ya, taruh. Nah, pas di belakang itu mati dulu. Itu yang diterbang. Panas Pak ya? Bentar Pak ya? Sana aja. Udah. Situ udah. Yang belakang duduk dulu. Sabar. Ya. Ini kelompokan. Tunggu dulu Pak, coba dulu Pak. Kasih aja dia, Pak, dia yang Oh, pilih aja Pak, pilih aja. Karena ada keterangannya juga. Nomor 1 dan 2 Pak. Lihat kita serahkan. Ini udah 5. Dua lagi. Di belakang ada sini. Nah. Ya kan. Penjelasannya ini. Penjelasannya. Oke. Penjelasannya di sebelah kiri. Nah, tugas teman-teman adalah, ya kan, urutin. Tugas nomor kelompok 1 berarti tetapkan langkah 1 sama yang 2. Perencanaan. Oke, apa tuh perencanaan? Pilih keterangannya yang di sebelah kanan. Yang mana kira-kira yang cocok di kolom perencanaan? Waduh. Teramang, nanti ini dulu surutin boleh, ini boleh silakan. Oke, S1 Pak. yang penting dia cuma step 1-2 ya. Kita serahkan yang sisanya ke Yang selamanya nih. 1 menit boleh. Boleh ya. Oke. Dulu, jamnya apa mulai dulu nih. Biar fair ya, Mang, 1 menit. Oh, boleh. Nah, kita mulai nih. 1, 2, 3. Silakan Pak Muhani. Oke, perencanaan dan komunikasi. Apa keterangannya? Nomor 3, 4 silakan itu kelompok yang berikutnya. Bapak pilih yang ini. Kira-kira yang mana yang cocok di perencanaan, yang mana yang cocok di komunikasi. Waktu berjalan, dan untuk waktu hadiahnya naik lagi. Waktu berjalan. Ini mana? Ini di mana? Angka yang 2. Perencanaan. Kumpul lagi. Lagi. 7, 6, 5, Udah yakin ya? Dengan jawabannya ya. 1. Oke, terima kasih Pak Muhani. Kelompok B berikutnya. Oke, siapa kelompok B? Satu orang panggilan aja. Nanti kelompok B ada merasa yang benar. Sekiranya kelompok B merasa yang dipilih ini kurang tepat, bisa diubah lagi. Oke, silakan. Makin bisa merevisi semakin bagus nilai. Makin ada buku nilai. Ini berarti coba 3 3 sama 4. Sudah bisa kita mulai waktunya? 1, 2, 3. Sudah mulai. Apa? 1. Nggak apa-apa. Karena waktu 4 sama 5 aja. 4 sama 5 aja. 4 sama 5 aja, Pak. 2 aja. Ya. Nah, ini apanya apa? Nah, itu jawabannya tuh. Mana benar. Misalnya itu yang merasa benar ke sana boleh. Sorry, 3 sama 4 ya. Sorry. 3 sama 4. Misalnya ini yang benar merasanya ke sana juga boleh. Kalau ini yang salah dia pakai.
Oke, tadi kan kelompok Oke sendiri yang jelaskan kan sebelum mulai kita harus ngapain dulu. Saya ingat karena bagus jawabannya tadi. Dikunci jawabannya? Yakin? Belum mau 3, 2, 1. Oke, berikutnya berarti dengan berapa lagi nih? 2 lagi aja ya. Oke. Satu sama-sama lah ya nanti kita ya. Pastikan dulu, perhatikan. Udah benar belum nih? Sudah benar belum apa yang disusun sama teman-teman? Kalau ada pegang ini kita hitung nanti. Susun strategi dulu. Susun strategi dulu, ya kan? Sekiranya sudah oke, kita lanjut. Kalau belum oke bisa ini kan lagi. Nah, kalau udah kita hitung. Nah, angkat dulu, nanti kita hitung. Nah, taruh dulu, Sentuh kertas dalam waktu. Nah, kalau sentuh kertas kita dalam waktu. Udah yakin? Udah, 1, 2, 3. Di mana Jalan, terus. Silakan. Udah, terus. Udah, udah pegang tuh. Pilih kata-katanya ini. 2 aja ya. Kalau mau 3 boleh silakan. Oke, berarti yang terakhir pasti di sini berarti gitu ya. Yakin? Bang Asep, Bang Firdaus dan Ada yang kebalik atau apa? 10 detik lagi. lagi mau ngapain lagi udah. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih teman-teman. Dulu ya. Baru kita kaji sama-sama. Ini ya. Baru kita kaji sama-sama. Oke? Yang pertama ialah 7 langkah sebelum melakukan pekerjaan. Oke? Jadi kelompok 1 susun itu perencanaan nomor 1. Ya kan? Dan nomor 2 ialah mengkomunikasikan. Ya, betul. Yang disusun sama kelompok 1. Langkah 1 dan 2-nya. Betul. Pas. Nah, jadi yang pertama itu kan jadi persiapkan dulu ya kan? Planningnya. Oke, 1, 2, oke, dan dikomunikasikan, melakukan purpose meeting, ya kan dipimpin oleh tim. Oke, nah untuk langkah 3 sama 4 yang disusun sama kelompok B itu kurang tepat, ya. Jadi sebelum melakukan kontrol energi kita harus melakukan dulu persiapan alatnya, baru setelah itu area kerja. Sesungguhnya terbalik sih sebetulnya antara 3, 4, 5 ini. Oke. Nah, dengan gagalnya kelompok B tadi, otomatis menggagalkan kelompok C. Karena sebetulnya setelah persiapan alat dulu, area kerja dulu, ya kan, baru kita melakukan kontrol energi. Nah, baru setelah itu melakukan pengecekan akhir, lalu mulai pekerjaan. Nah, makanya tadi kita pancing nih, yakin nggak? Yakin Pak. Mungkin panik ya karena sedikit waktunya. Seperti itu. Oke, inilah kira-kira langkah yang benar. 7 langkah ini. Oke, jadi diingat 7 langkah ini wajib teman-teman lakukan sebelum memulai pekerjaan. Oke, bisa diterima? Bisa diterima ya. Nama-nama itu sudah dicatat ya, Pak Adam ya. Oke. Oke, kita beralih ke sesi selanjutnya. Pos ini ya, pos ya. Kok kayaknya kurang ikhlas kayaknya nih. Karena kelompok dia salah, aduh, gara-gara dia salah, saya sih juga salah lagi. Oke. Nah, itu tadi cuma pemanasan aja. Nah, kita beralih ke game selanjutnya. Jadi ini lebih ke berdiskusi lah ya. Kita akan bagikan masing-masing kelompok. Untuk break acaranya, kasih bagi satu. Satu orang bagi pertanyaan dari
Waduh. Wah, cuma bisa jawab ya. Kecuali kontraktor. Itu slide tapi masih hidup kan? Oke. Masih hidup nggak sih? Oh masih ya. Ustaz, justru matikan. Dengerin ya. Siapa yang bisa sebutkan dan jelaskan tema kita hari ini? Siapa sebutkan dan jelaskan? Udah, putra saya silakan. Mau mic? Mic Pak. Luar biasa. Langsung di depan mata. Kalau nggak bisa jawab, ini untuk saya. Silakan Bang Chef tema dan jelaskan. Tema hari ini. Di situ aja, nggak apa-apa, situ aja. Mau dekat sama kado. Biar dekat. Biar teman-temannya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Tema hari ini tentang safety day. Safety day-nya itu apa judulnya? Kan ada judulnya lagi itu. Safety day nama acaranya, tapi temanya itu apa? Ya, kan? Baru dikerjakan tadi pada baru dikerjakan tadi. Mengingat kembali. Tepat ya kayaknya Pak. Nanti. Bagus dulu ya. Jangan boleh lah. Hari ini kurang beruntung. Ya, saya Bapak. Tema safety day hari ini memulai pekerjaan bukan awal. Oke. Jelaskan itu maksudnya apa? Jadi kita kalau sebelum bekerja harus apa? Memeriksa diri kita sendiri lengkap apa kita dengan APD. Yang diturunkan tadi kan. Gimana? Kasih? Kasih. Mana? Yang udah jelas. Belum dikasih beberapa hal. Bercanda. Boleh Bang? Itu halnya Bang Wan nih. Gimana? Masih dulu atau gimana? Simbolis. Satu lagi. Oh iya Pak. Kasih Pak atau Pak? Oke, kalau ini gampang ini pertanyaannya. Lihat di belakang saya apa itu safety day kan? Safety day tahun 2022. Coba lihat apa yang salah di situ. Apa yang salah di situ? Yang di belakang Pak. Yang di belakang saya ini. Ini apa yang salah? Jadi kita ada diminta melakukan cek area kerja, ya kan? Pak Evan mau lihat nih, sebentar apa teman-teman melihat area kerjanya. Nah, ada yang salah nih di belakang. Apa yang salah ya kira-kira? Angkatan. Jangan ngomong dulu, jangan ngomong. Waalaikumsalam. Itu kan papan perang Pak yang salah Pak, menghalangi ruang ketiga Pak. Tutup Pak. Oke. Masih ada yang lain nggak? Ada yang jam 1, terus ada yang jam lebih 2, lebih lain ada nggak? Ya kira-kira yang belakang. Ya udah di Pak Evan lah. Di belakang apa ya? Iya, pokoknya di belakang saya ini lah. Semua. Dari ujung sana ke sana, dari sini ke sini. Apa aja? Masuk musola Pak. Terus berhalang sudah. Apa lagi? Jamnya mati itu Pak. Ya jamnya nggak Yakin ya? Jadi jamnya itu gak benar ya? Sekarang jam berapa? Ya, Nah, yang menang ya. Siapa? ini saya serahkan ya. Ini kan asli, ini kalau ini telat, orang berpikiran belum istirahat, itu mengganggu. Karena saya pernah dapat itu dulu di sel Kemang, jam istirahat, itu ada orang yang kerja di Galian masih ada kerja, karena jamnya salah. Nah itu, kadang-kadang nggak ada pekerjaan. Iya, lagi stop semua ya kan. Masih ada? Udah, lanjut dulu. Udah ya. Masih banyak ya. Silakan sambil dimakan. Nanti sambil nulis nih
ya kan, malah kasih salam juga ada. Iya. Oke, ini ada foto, ya kan, silakan dibaca tiap-tiap kelompok, ya kan. Next bangsa. Nah, ada beberapa pertanyaan berikutnya, ya kan. Silakan dijawab di kolom kosong yang di sebelah sini, di kolom kosong yang di sebelahnya, ya kan. Nah, kemudian para ketua kelompok silakan juga ini teman-temannya untuk kira-kira apa sih poin-poin yang bisa disimpulkan atas jawabannya di atas tadi di kolom biru ini. Ingat, ketua kelompok hanya sekedar membimbing, mengarahkan, ya kan, pemikiran, gagasan itu dari teman-teman sendiri. Oke, jadi kita mau lihat nih. Nah, pakai menit enggak ya? Berapa menit? 10 menit. Cukup 10 menit? Ya? 5 menit. Cukup 5 menit. Karena ada 6 lumayan, masing-masing contoh ini ada 6. Nah, ini pasti akan mikir, jadi 10 menit saya rasa cukup lah. Oke? Oke, saya bagikan ya. Yang tadi pekerjaan lagi. Insiden pekerjaan tertabrak truk untuk kelompok A saja. Oke. Kelompok B pekerjaan tersengat listrik. Oke, jadi satu orang yang cedera, belum sampai meninggal, ya kan. Yang ketiga itu adalah pekerjaan tertimpa reruntuhan, tertimpa tembok pada saat pembongkaran. Sudah terima semua, kami kasih waktu 2 menit untuk baca. Tapi itu langsung kita jalan. Boleh. Dari sekarang ya. Tinggal Saya mesti baca per orang. Karena dia bekerja sebagai kepala. Sudah berapa waktunya lah? Setengah jam lagi saja. Ini 15 detik. Ya, 30 detik lagi. Coretan, ada coret-coretan, nilainya minus. Tegang kali, Bapak. Gue baca video. Tapi bisa. Berarti dulu dari Sunda. Kalau gini tadi Musik pengantar, iya. musik pengantar. Musik pengantarnya. Masih ada waktu 6 menit lagi ya, Ma. Tuh, tolong yang nggak masuk kelompok. Makanya misalnya di setengah 3 jangan itu rupinya aja ini. Tim 1 sudah selesai. Yakin ya? Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tulisannya Aming salah. Dan ada tulisannya Aming pun nulis salah. Dan terakhir belum dijawab nih. 10 detik lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oke, basic bisa di-off-kan dulu musiknya. Nantinya kita ini aja, panggil aja. Musiknya bisa di-stop dulu musik. Oke, udah ini ya, udah selesai semuanya ya, udah dikumpulkan. Oke, jadi sama seperti tadi ya, kita minta salah satu perwakilan kelompok
Kita minta perwakilan kelompok untuk menceritakan, mempresentasikan insidennya apa, terus apa yang dituliskan, dan poin penting apa yang bisa dipetik dari kejadian ini. Oke, kelompok A tadi apa? Tertabrak truk ya? Oke, siapa yang belum maju tadi? Oh ya, Pak. Saya lupa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Siang, Bang. Ya, diceritakan dulu kejadiannya seperti apa agar teman-teman kelompok lain tahu. Oh ya, semua simak ya. Kejadian tertabrak truk atau lepas. Silakan Pak. Kejadian ketabrak truknya sedang mengisi BBM, terus ada rekannya di depan truk sambil mengobrol. Sedangkan truk itu keadaan hidup mesinnya, dan ketika maju tertabraklah orang yang di depan truk karena asik ngobrol. Jadi pada intinya truk menabrak orang di Dan kendaraan material proyek lalu. Berarti mesin panjang bisa berpotensi ya, Potensi baru. eskavator. Apalagi pertanyaan yang kedua, Bagaimana kita tahu bahwa kita ada di area berbahaya? Ya. Karena kita berada di area Disconnected. pergerakan. Oke. Bagaimana kontribusi yang kita lakukan ketika kita melihat rekan kerja kita ada di area berbahaya, mengingatkan atau intervensi. Di teman-teman kita dari area kerja yang berbahaya, Iya. yang nggak berkepentingan juga boleh masuk. Iya. Kemudian untuk melalui konsentrasi, jangan lalai. Pak. Yang ketiga, Oke, line of fire di tempat kerja kita terlindungi, tidak boleh didekati. Setuju nggak? Setuju. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Romi ya. Ya Pak. Berani. Pak siapa namanya Pak? Saya belum tahu Pak. Ya, bacakan dulu kejadiannya apa. Di sini tidak ada yang salah yang benar, kita bicara bersama. Iya. Jangan aku salah. Namanya kita berdiskusi itu kita cari baiknya di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siapa? Kejadiannya apa? Apa sumber Namanya bahaya? siapa dulu? Nama siapa? Rumahnya di mana? Nama saya Fendi. Pak Fendi. Silakan Pak Fendi ceritakan apa kejadiannya. Apa sumber bahaya yang ada pada saat perbaikan panel? Takut salah. Seorang pekerja yang mengalami cedera karena terserap listrik tangan sedang botol sedang ini melakukan pekerjaan yang sangat besar pada panel listrik. Korban mengalami luka bakar derajat 2 di bagian jari dan sekitar saat satu bagian pelanggan listrik di sana ada yang berdiri karena ia melepas rangkaian listrik